Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali bisa jumpa melalui pelayanan ini. Ini bukan perjumpaan biasa, tapi perjumpaan yang sangat luar biasa. Karena ada Tuhan yang mau menyapa, mau berbicara, membimbing kita di jalan yang benar, yang memberi kehidupan yang bermakna melalui firman-Nya. Mari baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Kami sadar, kami sangat terbatas untuk memahami rahasia kedalaman firman-Mu. Dan oleh sebab itu, singkapkanlah kebenaran firman-Mu itu, supaya kami dapat menemukan apa kehendak Tuhan, dan mampukan kami melakukan kehendak Tuhan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca bagian firman saat ini. Dibaca dari kitab Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 13. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 10 sampai 13, begini dikatakan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, setiap orang mendambakan agar hari esok lebih baik dari hari ini. Agar bisa memperoleh umur panjang, dilancarkan, dan disukseskan dalam segala usaha. Tidak ada yang mendambakan kegagalan. Kalau ada orang yang mendambakan kegagalan dalam hidupnya, itu tanda orang itu tidak waras. Tanda ada gangguan dalam hidupnya. Dan untuk mendapatkan apa yang didambakan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebagai orang tua, harus mendidik, mengajar anak-anak. Ayat 11 katakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kata aku dicatat dengan huruf kecil, menunjuk kepada orang yang memberikan didikan, orang yang memberikan pengajaran. Dalam hal ini pengamsal Salomo. Orang yang memberikan didikan, kalau dalam rumah menunjuk kepada orang tua, di sekolah menunjuk kepada guru, di jemaat menunjuk kepada pelayan. Isi didikan, pengajaran, menentukan masa depan dari yang menerima didikan, yang menerima pengajaran. Ayat 13 katakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Supaya didikan dapat diterima dan dilakukan, maka harus disampaikan dengan pendekatan metode yang tepat. Sebab terkadang isi didikan itu baik, tapi cara metode penyampaian yang kurang tepat. Pengamsal sampaikan di ayat 10, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Kenapa pengamsal menggunakan kata hai anakku? Bahkan kalau diperiksa dalam kitab Amsal, dari pasal 1 sampai 31, didapati ada sekitar 20 kali pengamsal menggunakan kata hai anakku. Ini gambaran adanya hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat akrab dari yang memberikan didikan
dengan yang menerima didikan, bagaikan hubungan orang tua dan anak. Ini metode yang digunakan, yaitu membangun kedekatan, membangun keakraban, supaya isi didikan yang diajarkan dapat didengar, diterima, dan dilakukan. Dan ketika mendengar, menerima, dan melakukan setiap pengajaran, setiap didikan dari orang tua, maka manfaatnya pertama dikatakan tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 10b. Tuhan memberikan panjang umur. Itu juga yang difirmankan dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Manfaat yang kedua, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ayat 12 mencatat itu. Artinya, perjalanan hidup kita akan dilancarkan. Tidak ada yang akan menghambat. Tidak ada yang akan menghalangi. Akan diluruskan, disukseskan, diberhasilkan oleh Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, orang tua dan anak, mari laksanakan peran kita masing-masing. Orang tua memberikan didikan pengajaran yang baik melalui ucapan, tindakan, dan keteladanan hidup. Anak-anak mendengar, menerima, dan melakukan setiap didikan dan pengajaran, maka janji berkat Tuhan, umur panjang dan sukses menjadi nyata di hidup ini. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman. Bila firman ini bukan cuma didengar, tapi ditindaklanjuti di hidup ini. Dan Tuhan tolong sebagai keluarga Kristen, biar kami jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam cara hidup kami sebagai orang tua dan anak-anak. Dan Tuhan jaga bentengi kami semua, supaya kemanapun kami pergi, selalu aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan jugalah yang berkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, dan bahkan juga perangkat pelayan Tuhan yang ada di wilayah Manado Tenggara, yang ada di Badan Pekerja Majelis Sinode. Semua Tuhan tolong supaya kami boleh menikmati sukacita, memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani dan melayani Tuhan, sekalipun berada di tengah situasi sulit. Situasi sulit tidak dapat menghalangi, tidak dapat mematikan semangat untuk melayani dan melayani Tuhan. Biar ada roh Tuhan yang terus menyala-nyala, kerajinan kami tidak kendor, kami tetap eksis melayani dan melayani Tuhan. Dan Tuhan yang lancarkan, sukseskan kerja pelayanan yang dilaksanakan di Gemim Bukit Moria Rike, antara lain dalam kegiatan pembangunan rumah Tuhan, dilancarkan dan disukseskan. Tuhan pakai panitia dan para pekerja, seluruh perangkat pelayan dan jamaat Tuhan untuk membangun kedekatan, membangun keakraban, sehingga apa yang mau dilakukan dapat dilakukan secara bersama dan sukses. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan Tuhan jaga bentengi kami semua supaya tidak terkonfirmasi dengan virus corona. Dalam nama Yesus, berkati pemerintah yang ada, berkati semua masyarakat yang ada, supaya kami tetap aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Diberkati juga para pendengar yang mengikuti dengan setia pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, dan diberkati tim multimedia. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian pelayanan firman dan doa. Terpujilah Tuhan yang terus menuntun kita di jalannya melalui firman. Berjalanlah terus di jalan Tuhan,
kita pasti meraih janji-janji berkat Tuhan. Terima kasih kepada semua yang tiada henti mengikuti pelayanan ini. Tuhan sangat senang dan pasti jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Shalom. Immanuel, Allah menyertai kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.